Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa menjalani aktivitas seperti biasanya di tengah pandemi seperti sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang menderang. Baik, perkenalkan, nama saya Apriani Lajuru, kelas 3D Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang dasar, dimensi, peranan, dan fungsi kurikulum. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep dasar kurikulum. Secara etimologis, kurikulum terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat untuk berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung arti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish. Nah, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan atau kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan dari awal sampai selesai guna untuk mendapatkan suatu penghargaan atau ijazah. Baik, selanjutnya ada dimensi kurikulum. Menurut R. Ibrahim 2005, mengelompokkan dimensi kurikulum itu menjadi 3 bagian, yaitu sebagai substansi, kemudian sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Nah, hal ini berbeda lagi dengan apa yang disampaikan oleh Nana Sukmadinata, di mana ia mengatakan kurikulum ditinjau dari 3 dimensi. Yang pertama sebagai ilmu, kemudian sebagai sistem, lalu sebagai rencana. Nah, selanjutnya ada pendapat dari S. Hamid Hasan 1988. Nah, beliau mengatakan bahwa istilah kurikulum saat ini dilihat dari 4 dimensi, yaitu yang pertama adalah kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum sebagai suatu aktivitas atau kegiatan. Yang keempat adalah kurikulum sebagai hasil, di mana merupakan hasil dari kurikulum sebagai aktivitas tersebut. Mengacu dari apa yang disampaikan atau dikatakan oleh S. Hamid Hasan 1988, maka dapat dijelaskan bahwa kurikulum yang berkaitan dengan ide itu mengandung makna bahwa kurikulum merupakan suatu kumpulan ide yang kemudian menjadi pedoman dalam suatu pengembangan. Selanjutnya, ada pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi rencana. Artinya, kurikulum sebagai seperangkat rencana dan cara mengadministrasi tujuan, isi, serta bahan pembelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan, atau dalam hal ini adalah kegiatan pembelajaran dalam kelas guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian ada kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas. Nah, di sini memandang bahwa kurikulum merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan guru di dalam kelas atau dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya ada pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil. Jadi memandang bahwa kurikulum itu sangat memperhatikan pencapaian siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Nah,
Dari 4 dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu pertama berasal dari sebuah ide. Nah, ide yang masih bersifat abstrak, kemudian dirancang atau dibentuk suatu rencana tertulis atau bukti dari ide tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan suatu tindakan atau pengaplikasian dalam dunia nyata, atau dalam hal ini adalah dalam lembaga pendidikan atau dunia pendidikan. Nah, setelah itu ada tinjauan akhir. Nah, di mana di sini kita akan melihat apakah yang telah kita laksanakan selama ini, yang telah kita jalani selama ini sesuai dengan tujuan yang kita harapkan atau tidak. Nah, di sini bisa di hasil akhir ini kita dapat meninjau kembali apakah yang telah kita rencanakan ini berjalan dengan baik. Nah, bentuk hasil akhir ini kita bisa lihat dari pencapaian siswa. Apakah siswa, contohnya apakah siswa mengerti dengan apa yang kita jelaskan atau tidak. Nah, itu merupakan hasil akhir untuk mengetahui apakah berhasil, ide yang kita gagaskan itu berhasil kepada siswa atau tidak gitu. Nah, selanjutnya ada peranan kurikulum. Menurut Omar Hamalik, 1990, kurikulum dalam pendidikan formal sangat berperan strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki peranan konservatif, di mana sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan. Kemudian ada peranan kreatif, yaitu memunculkan sesuatu yang baru atau ide-ide yang baru. Kemudian ada peranan kritis atau evaluatif, di mana untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta ilmu pengetahuan yang akan diwariskan, karena seperti kata pepatah, sebaik-baiknya harta adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Jadi fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman ataupun acuan. Namun, jika kita berbicara tentang fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, masyarakat, orang tua, guru, kemudian siswa, itu berbeda lagi. Bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan supervisi atau pengawasan. Nah, bagi seorang guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah. Kemudian, bagi orang tua atau wali murid, kurikulum merupakan suatu pedoman untuk membantu proses bimbingan di rumah. Kemudian bagi siswa, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman belajar. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.